Guys, pengen tahu bagaimana dapetin gebetan orang Jepang? Pengen punya pacar orang Jepang? Yakin. Nah, guys, kalau lu mau tahu bagaimana mendapatkan gebetan orang Jepang, nah ini adalah video untuk Anda. Hari ini kita akan ngebahas 10 tips dapat pasangan orang Jepang. Hai, minasan, okaeri. Welcome back to our channel, Papa Sensei. Guys, hari ini hari yang spesial. Kenapa? Gua akan membagi 10 tips bagaimana lu dapat kecengan orang Jepang. Mungkin dalam kata-katanya gua akan sedikit fokuskan kepada mendapatkan wanita. Tapi cara ini sebenarnya bisa juga berhasil untuk para pria. Atau mungkin gue nanti setelah ini akan buat versi khususnya untuk pria. Nah, by the way, sebelum ini, lu udah baca belum video gue sebelumnya? Yaitu bagaimana 10 cara mengungkapkan cinta dalam bahasa Jepang. Nih, gue kasih linknya di atas ya. Pergi aja. Tapi kalau bisa, kelarin ini dulu ya. Guys, gue mau ngasih tahu dulu pertama-tama. Kalau lu kebanyakan nonton JAV atau Pink Video, nah dan lu berharap di Jepang itu banyak cewek hanya untuk atau berhubungan badan, stop. Video ini bukan buat lu. Gue jamin. Karena kamu akan kecewa. Dan nanti ya jelek lah intinya. Ternyata kenapa gue bilang begitu, di Jepang itu berbeda sekali dengan yang di video-video lu tonton. Siapa sih yang nggak demen sama cewek Jepang? Rambut hitam. Badan langsing. Mungkin nggak kebanyakan makan ikan juga ya, makanya agak-agak langsing. Nah, dan bener-bener mereka jalan kaki. Dulu di Jepang gue beratnya bisa turun 28 kilo. Sampai 30 kilo ya. Jadi waktu di Indonesia gue 80, di Jepang tuh cuma 49-an lah kira-kira. Dan itu beda banget memang. Karena memang kita di sana harus jalan tiap hari. Oke? Well, anyway, gue yakin kita punya impian. Terutama bagi yang belajar bahasa Jepang, pasti pengen punya pasangan orang Jepang. Ya, mungkin aja gebetan. Nah, kalau gitu gue akan ngasih tahu 10 tips. Tips yang pertama. Tips yang pertama adalah belajar bahasa Jepang. Sekarang ini banyak-banyak kayak teleconference gitu ya. Kemarin lu kalau lihat sempat Ome TV tuh ada satu orang yang multilingual, dia bisa ngomong-ngomong pakai bahasanya masing-masing dan cewek-cewek terpada gitu. Nah, itu keren banget sih. Kamu juga belajar bahasa Jepang karena kalau misalnya kamu juga bisa bahasa mereka, itu udah merupakan nilai plus bagi kamu. Oke? Itu nomor 1. Jadi jangan limiti diri lu dan deketin cewek Jepang ya tentu aja pakai bahasa Jepang. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan semua loncengnya. Ting dong! Biar lu makin keren bahasa Jepangnya. Nomor 2 adalah ketemu banyak cewek. Nah, ini mungkin ya iyalah ya, pasti ketemu lebih banyak cewek lebih bagus, kesempatan nampas suruh lebih bagus. Tetapi waktu di Jepang itu pekerjaan tuh agak-agak luar biasa sih, memakan waktu banget. Di Jepang itu bekerja itu bisa lumayan banyak jamnya maksudnya. Tetapi tentu aja banyak juga fasilitas-fasilitas bagi ketemu cewek. Mungkin di ruang kerja lu bisa ketemu, atau lu kalau kuliah lu ke perpustakaannya lu bisa ngobrol, atau lu ikut komunitasnya. Komunitasnya ini seperti ekstrakurikuler di sekolahan, di kampus, atau bahkan lu ikut circle. Kadang-kadang circle ini agak aneh karena misalnya circle ini mungkin gue juga susah ngejelasinnya, tetapi circle ini kayak pertemanan sosial gitu. Bahkan mereka menciptakan satu namanya adalah Gokuon, atau misalnya di situ lu tujuannya itu sebenarnya perjodohan, matchmaking gitu. Jadi mereka ada pesta, nanti ada beberapa grup, misalnya 50 orang, dikumpulin nih 10 orang diputar-putar gitu. Jadi ntar lu kenalan makin banyak, dan semoga ada kesempatan lu pacaran. Dan ada juga bagi foreigner, jadi misalnya bagi foreigner mereka ngadain pesta, dan orang Jepang itu ngebayar untuk ikut itu, dan foreigner juga ngebayar. Jadi mereka dibikinin pesta, mereka bisa berkenalan, tujuannya jadi makin jago, karena makin cewek Jepang tuh atau orang Jepang tuh pengen banget bisa bergabung dengan international people. Nah, jadi itu salah satu kesempatan juga. Nah, oke. Nah, jadi tentu aja lu paling tahu kalau misalnya lu pengen dapet pasangan, lu harus berkomunikasi dan berkomunitas dengan mereka. Nomor 3 adalah jangan terlalu SKSD. Atau sok kenal, sok deket. Biasanya ya orang Indonesia kadang-kadang ya,
Gue tahu beberapa orang begitu ke sono langsung peluk sana, peluk sini. Nah, itu kurang ajar. Orang Jepang nggak, karena mereka benar-benar social ininya, bubbles-nya gede. Maksudnya, di Jepang itu kan sempit ya. Di Jepang tuh sempit. Jadi lu bayangin kalau lu naik kereta train aja mereka udah merasa begitu. Karena ini mempengaruhi jarak. Di Indonesia tanah masih luas. Tanah tuh bener-bener sumber daya alam kita tuh luar biasa. Jadi kalau kita mau manggil orang, mungkin bisa teriak-teriakan, "Weh, apa kabar, cok?" Gitu kan. Nah, tapi di Jepang enggak. Di Jepang karena tanahnya juga udah sempit, penduduknya sedikit ya, karena mereka literally tidak boleh, kalau misalnya yang gue pelajarin di Jepang itu, kalau misalnya kita mau bangun jalan tol di Indonesia, ini gunung nih, kita pengen jalan tol. Nah, gunung diratain, bikin jalan tol. Di Jepang itu, lu ada gunung, lu mau bikin jalan tol itu melingkari gunung. Nah, jadi beda banget. Jadi memang dari budaya mereka sudah lebih strict social distance-nya gitu ya. Nah, kenapa gue bilang begitu? Ya, karena begitu juga. Kalau misalnya lu lihat di video-video di YouTube, biasanya ada yang banyak ngebahas ternyata, oh, kalau zaman di pacaran di Jepang boleh begituan gitu-gitu. Itu yang di-emphasize. Ya memang mungkin nilai jualnya tinggi. Tetapi targetnya bukan itu. Karena mereka tujuannya seperti orang manapun, seperti pria dan wanita manapun, tujuan akhirnya adalah menikah. Mempunyai teman hidup sepanjang masa. Ya kayak, dan gue sejak gue jadi orang tua, gue sadarin bahwa jangan ngapa-ngapain anak orang. Ini juga prinsip gue. Jangan ngapa-ngapain anak orang. Karena nanti kalau anak lu digituin, gimana rasa lu? Aman. Enak. Hati-hati. Nomor 4. Have interesting story. Have interesting persona. Nomor 4 ini adalah lu mesti punya charm. Lu mesti punya confident. Lu mesti punya daya tarik. Nah, 95% orang Jepang kalau kenalan biasanya pertanyaannya sama. Umur lu berapa? Kerja di mana? Lu suka cewek Jepang atau enggak? Terus sama lu udah punya pasangan atau enggak? Itu udah biasa, udah umum banget. Nah, kalau lu nanyanya dulu gue pernah punya pengalaman, lu kerjanya ngapain? Tukang AC. Oh, sekarang lu ngapain? Oh, gue lagi meeting, gue tukang foto kata dia. Langsung diblokir lu. Itu kejadian di Indonesia. Dan sama di Jepang. Kalau misalnya lu bilang, oh, gue pekerja bangunan, gue ke Jepang, pengen nyari duit, nanti balik rumah, ya udah bubar. Jadi harus punya persona yang lebih baik. Kenapa? Buat itu seolah-olah pembicaraan itu menarik, jadi tambah panjang. Misalnya lu tanya, kerjaan lu apa coy? Kan lu bisa jawab, menurut kamu apa pekerjaan aku? Gitu-gitu. Ya sedikit-sedikit. Inilah apa, tebar pesona tipis, TP-TP, tebar pesona ya, tebar pesona. Nah, zaman now tuh, tebar pesona. Jadi pastikan jawaban kamu harus bagus. Jawaban kamu bagus, jawaban kamu menjual diri kamu. Karena kalau misalnya lu marketing dan lu nggak bisa punya pasangan, berarti lu salah. Marketingin diri lu aja nggak bisa, apalagi marketingin barang orang. Nggak mungkin. Nomor 5. Ketahui Japanese culture. Kenapa gue bilang begitu? Jangan cuman taunya anime atau sushi, apalagi hentai, itu jangan. Kenapa gue bilang gitu? Kalau lu ngomong pasangan lu tentang hentai, ya kalau sama-sama cowok wibu ya oke lah ya. Kita juga nggak salah. Tapi kadang-kadang membantu juga topik-topik yang di luar nalar. Kenapa? Karena cewek itu kan salah satu yang ditemukan atraktif pada cowok itu adalah pengetahuannya. Pengetahuannya itu luas atau enggak. Kalau sempit, buat apa gue ngomong sama lu? Gue ngomong-ngomong apa-apa nggak nyambung. Buat apa gue jadian sama lu? Nggak enak kan? Supaya enak, jadi biasanya kita harus tahu info-info menarik mengenai negara Jepang. Minimal kita bisa tahu band musik. Kita bisa tahu pembuat baju yang lagi ngehips kayak Supreme gitu-gitu ya. Kan enak tuh. Nah, jadi, dan jangan lupa kalau lu masih bingung mulai dari mana, lu cari aja magazine atau majalah Jepang. Biasanya ada tren-tren di Jepang kan, dari model rambut, penampilan, wah gitu-gitu. Lu pokoknya oke lah, cari indie clothing, indie music gitu-gitu. Jadi ada bahan pembicaraan. Dengan begitu, kesannya kita kan jadi lebih smart. Nomor 6. Kalau lu di Jepang dan lu pengen dapat pasangan, ya kadang-kadang medsos tuh penting. Penting nggak penting sih menurut gue. Tapi ya, lu penting banget untuk share bahwa, misalnya, Say, kamu lagi ngapain? Gitu kan. Aku lagi baca buku. Kalau kamu, aku nggak gitu ngapa-ngapain sih. Tapi aku lagi mendaki di puncak Eiffel. Wih, gila men. Ngapain lu di situ? Tukang listrik.
Nah, jadi intinya adalah membuat kenang-kenangan. Kalau kita cuma di rumah KB, yang kamu lagi ngapain? Lagi di rumah. Besoknya kamu itu, yang kamu lagi ngapain? Aku lagi jalan-jalan, kamu lagi di rumah. Jawaban begitu kan nggak enak ya dengerinnya. Jadi minimal jangan terlalu fokus pada mencari pasangan, tapi juga mengembangkan diri kamu. Kamu bisa berada di perpustakaan, kamu selfie, kamu berada di Tokyo Tower, kamu selfie, kayak gitu-gitu. Jadi selain kamu punya banyak kenangan, juga kamu mengetahui pengetahuan yang lebih luas mengenai Jepang. Ya maksud saya sih intinya, kalau lu nggak dapat pacar, ya minimal dapat kenang-kenangan lah. Amin kan? Oke? Nomor 7 adalah penampilan. Tentu aja penampilan adalah, gue nggak bisa bilang segalanya, tapi orang Jepang biasanya sih penampilannya beda sih, ngetren. Jadi kalau misalnya penampilan, kalau kita mungkin yang penting adalah yang pertama-tama adalah well groom. Well groom itu dari rambut, kuku, segala macam udah rapi. Berikutnya adalah pakaian. Pakaian ya mungkin, ini ada pro kontra. Mungkin ada yang bilang katanya, lu belinya kalau bisa yang mahalan aja. Yang mahalan ya pasti bagus, tapi tentu aja lu harus lihat referensi majalah apa yang lagi hype. Kalau gue sih waktu itu ya penting ya pasti rapi, dan kedua adalah kadang-kadang gue cari pakaian di flea market Jepang gitu. Jadi mungkin cari-cari di magazine-nya juga apa yang lagi in, terus gue ke flea market atau second hand market gitu ya. Jadi pasar barang bekas, gue cari barang-barang, oh ini kayak cocok buat gue beli gitu-gitu, dan gue bawa pulang dan gue coba make up. Jadi kalau meskipun gue balik ke Indonesia waktu itu, gue nggak rugi, dan ya udah karena barangnya juga murah banget, ya gue tinggal gue buang atau gue pilih-pilihin, gue kirim ke Indonesia pakai Fune. Kan jadi lebih murah. Jangan lupa kalau mau ketemu cewek, ya visual bukan segalanya, tapi 80% ketemu di awal pakainya visual. Ya, kayak lu milih barang aja. Kalau lu milih barang kan, kalau tampilan casingnya dusnya juga udah rusak kan lu curiga, nih barang baru, barang bekas nih. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan lupa, casing dirawat, otak dikembangkan. Nomor 8 adalah punya teman-teman atau have social circle. Seperti ini maksudnya tadi kita balik lagi ke awal, yaitu lu punya teman banyak cewek. Nomor 2, lu punya banyak teman cewek atau lu punya teman cowok, ya pasti otomatis ya siapa tahu ada yang ketepak. Tujuan social circle ini adalah, tadi kan kita bilang bahwa orang Jepang pengen banget mereka bisa berhubungan dengan orang internasional. Mereka makin smart. Nah, kita juga pengen berhubungan dengan orang Jepang. Jadi kita mesti punya teman juga. Jangan cuma cewek doang, tapi cowok. Jadi ntar kita bisa tukar-tukeran. Ya, jadi tukar-tukeran, nanti mereka bawa teman Jepang mereka, dan kita bawa teman internasional kita. Dan kita mix. Siapa tahu aja ada satu yang jodoh. Oke? Jangan lupa. Nomor 9 adalah, kalau misalnya lu ada setelah berkencan, jangan ragu-ragu. Lu ngomong, lu tebar pesona, dan lu nyatakan cinta, ya. Jadi pull the trigger. Jangan cuma ngemeng doang. Lu baca ini doang, lu cuma nonton film ini doang, tapi nggak lanjut. Tapi by the way, ini layar berikut nih gua kasih tahu, ini ada 10 cara menyatakan cinta kepada orang Jepang, sama playlist dari mungkin cocok buat lu. Oke? Jadi jangan lupa nomor 10 juga rajin-rajin berdoa dan share dari cerita-cerita Papa Sensei, supaya lu makin pinter dan makin besar kemungkinan dapat jodoh orang Jepang.